Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masnia, NIM 065. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Karakteristik Kepala Desa dan Kompetensi Bendahara Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa. Studi kasusnya pada desa di Kabupaten Bangkalan. Nah, latar belakang penelitian kali ini yaitu yang pertama, pengaruh besar pembangunan desa bagi pembangunan Indonesia. Jadi, jika setiap desa di Indonesia pembangunannya telah terlaksana dengan baik, maka menjadi potensi besar bagi Indonesia pembangunan Indonesia secara keseluruhan dengan baik pula. Nah, namun untuk membangun desa lebih baik itu perlu suatu dana. Maka dari itu pemerintah mengadakan yang namanya kebijakan dana desa. Dana desa ini telah disahkan pada tahun 2014 oleh Presiden Joko Widodo. Nah, untuk pencairan dana desa ini telah banyak sekali permasalahan. Salah satunya pada tahun 2019 lalu terjadi keterlambatan pencairan di 2% desa di Kabupaten Bangkalan. Oleh karena itu, berdasarkan kendala yang terjadi pada tahun 2019 lalu, penulis berinisiatif untuk mencari tahu faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi keterlambatan pencairan dana desa tersebut. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pencairan dana desa tersebut, maka penulis telah merumuskan beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apakah latar belakang pendidikan kepala desa dan bendahara desa berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa? Yang kedua, apakah usia kepala desa berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa? Yang ketiga, apakah masa kerja kepala desa dan bendahara desa berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa? Dan yang terakhir, apakah latar belakang pendidikan kepala desa, usia kepala desa, latar belakang pendidikan bendahara desa, dan masa kerja bendahara desa secara bersama-sama berpengaruh terhadap penyerapan atau pengelolaan dana desa? Nah, selanjutnya ada tujuan penelitiannya. Nah, tujuan penelitian ini berhubungan dengan rumusan masalah tadi, atau tujuan dari rumusan masalah tadi ya. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh latar belakang pendidikan kepala desa dan bendahara desa terhadap pengelolaan dana desa. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh usia kepala desa terhadap pengelolaan dan penyerapan dana desa. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh masa jabatan atau masa kerja kepala desa dan bendahara desa terhadap pengelolaan dana desa. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh latar belakang pendidikan kepala desa, usia kepala desa, latar belakang pendidikan bendahara desa, dan masa kerja bendahara desa secara bersama-sama terhadap pengelolaan dana desa. Nah, sedangkan untuk manfaat penelitian ini secara umum, ini akan menjadi pengetahuan bagi masyarakat desa maupun pemerintah ya, agar lebih selektif dalam memilih calon kepala desa dan bendahara desanya, ataupun perangkat desa lainnya. Nah, selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada pengertian anggaran. Anggaran adalah sebuah pedoman untuk melaksanakan kegiatan rencana kerja yang terbentuk dalam angka-angka keuangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Di Indonesia, anggaran tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Dan APBN ini menjadi wujud pengelolaan keuangan di Indonesia, disusun dan ditetapkan setiap tahunnya. Selanjutnya, untuk dana desa ini juga termasuk anggaran yang masuk ke APB desa. Jadi pendapatan ya bagi suatu pemerintahan desa. Selanjutnya ada pengelolaan, pengertian pengelolaan. Nah, pengelolaan ini sama artinya dengan manajemen ya, yaitu seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Nah, pengelolaan dana desa ini merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa dalam APB desa. Nah, untuk pengelolaan keuangan desa, khususnya dana desa, ini telah tercantum dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 atau tercantum dalam Jukprak Keuangan Desa seperti itu. Nah, di sana telah tertulis jelas asas-asas pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya ada kuasa pengelola keuangan desa. Untuk kuasa pengelolaan desa ini tertinggi dipegang oleh kepala desa. Namun dalam pelaksanaannya, kepala desa dibantu oleh perangkat-perangkat desa. Dan salah satu perangkat desa yang memiliki tugas yang langsung berhubungan dengan keuangan desa adalah bendahara desa. Dia bertanggung jawab atas keluar masuknya dana atau uang dalam pemerintahan desa. Jadi, di bagian ini menurut penulis, dia rawan untuk melakukan kecurangan. Selanjutnya ada karakteristik kepala desa dan bendahara desa. Sesuai undang-undang dan peraturan pemerintah Republik Indonesia, untuk pendidikan kepala desa ini minimal dia harus lulus dari SMP atau sederajat. Yang untuk bendahara desanya, dia harus lulus minimal sekolah SMA atau sederajat. Untuk usia kepala desa, seseorang boleh mencalonkan sebagai kepala desa minimal umurnya 25 tahun. Untuk masa kerja, kepala desa setelah menjabat selama
3 periode dia tidak diperkenankan untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa lagi. Seperti itu. Selanjutnya ada tugas dan fungsi. Fungsi dari kepala desa ada banyak sekali. Ya, saya sebutkan. Yang pertama, menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB desa, menetapkan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa, menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB desa, dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB desa. Sedangkan tugas dari bendahara desanya sendiri yaitu mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran atau pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APB desa, dan penatausahaan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku kas bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, memungut, dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya, dan serta melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Yang pertama dari Eli Setianti yang berjudul Pengaruh Karakteristik Kepala Desa dan Kompetensi Bendahara Desa terhadap Penyerapan Dana Desa. Studi kasusnya di Kabupaten Banjarnegara tahun 2015. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan, usia, gender, dan masa jabatan kepala desa secara parsial tidak berpengaruh terhadap keterlambatan pencairan dana desa pada desa yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Namun, sebaliknya, untuk latar belakang pendidikan, masa jabatan, bendahara desa secara parsial berpengaruh terhadap keterlambatan pencairan dana desa pada desa yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Untuk penelitian yang selanjutnya itu dari Abdul Majid. Dia melakukan penelitian yang serupa dengan judul Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Terhadap Kinerja Karyawan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang. Dan hasil penelitiannya menyatakan bahwa latar belakang pendidikan yang terdiri dari variabel tingkat pendidikan dan jurusan pendidikan secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya ada penelitian dari IKD Yogi Setiawan. Ia melakukan penelitian yang serupa dengan judul penelitian yaitu Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Pengalaman Kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Federal International Finance Group cabang Singaraja, dan hasil penelitiannya menyatakan bahwa latar belakang pendidikan karyawan tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT FIF Group cabang Singaraja, sedangkan pengalaman kerja karyawan berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT FIF Group cabang Singaraja. Selanjutnya ada penelitian dari Ayu Waf dan Fiari Adibah. Dia ini melakukan penelitian yang serupa dengan berjudul Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Pengalaman Kerja terhadap Etos Kerja Karyawan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Kediri, yang hasil penelitiannya yaitu latar belakang pendidikan ada pengaruh positif secara parsial dan signifikan, namun tidak terbukti kebenarannya terhadap etos kerja. Sedangkan untuk pengalaman kerja ini berpengaruh positif dan signifikan terbukti kebenarannya terhadap etos kerja. Selanjutnya ada dari Ahmad Ghazali. Dia melakukan penelitian yang serupa dengan judul latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar terhadap profesionalisme guru SMK kompetensi keahlian teknik audio video se-Kota Yogyakarta. Dan hasil penelitiannya adalah menyatakan bahwa latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap profesionalisme guru SMK kompetensi keahlian teknik audio video di Kota Yogyakarta. Selanjutnya ada rangka pemikiran dari penelitian kali ini. Di sini sudah ada 5 variabel independen dan 1 variabel dependen pastinya. Yang pertama X1 yaitu pendidikan Kades. Di sini kita mencari tahu apakah pendidikan kepala desa itu berpengaruh terhadap keterlambatan pencairan dana desa. Variabel dependennya itu ya adalah keterlambatan pencairan dana desa. Yang kedua, X2-nya yaitu usia Kades. Di sini kita meneliti apakah usia Kades masih muda atau sudah tua, apakah itu sudah memiliki pengaruh terhadap keterlambatan pencairan dana desa. Yang X ketiga adalah masa kerja Kades. Masa kerja Kades misalnya dia menjabat lebih dari 1 periode, tentunya telah memiliki pengalaman. Nah, apakah pengalaman yang sudah ada itu berpengaruh terhadap keterlambatan pencairan dana desa? Yang selanjutnya ada pendidikan bendahara desa. Nah, untuk menjadi bendahara desa bukan hal yang mudah ya, tentunya kita harus tahu sedikitlah ilmu tentang akuntan agar tidak bingung gitu kalau berhubungan dengan keluar masuknya uang. Di sini ada X4 ya. Apakah pendidikan bendesa ini berpengaruh terhadap keterlambatan pencairan dana desa? Dan yang terakhir ada masa kerja bendahara desa. Nah, sama dengan kepala desa tadi, apakah pengalaman pekerjaan dari
pengalaman kerja dari bendahara desa ini berpengaruh terhadap keterlambatan pencairan dana desa. Nah, di sini saya juga telah merumuskan beberapa hipotesis atau jawaban sementara. Yang pertama, H1, latar belakang pendidikan kepala desa berpengaruh positif terhadap pengolahan dana desa. Ini berdasarkan penelitian terdahulu ya. Yang kedua adalah H2, usia kepala desa berpengaruh terhadap positif pengolahan dana desa. Yang H3, masa kerja kepala desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Yang H4, latar belakang pendidikan bendahara desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Dan yang terakhir, masa kerja bendahara desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Selanjutnya masuk ke bagian metode penelitian. Di sini saya melakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Kuantitatif artinya kita menggunakan alat, misalnya SPSS ya, untuk menganalisis data, dan datanya berbentuk angka. Nah, di sini kita melakukan penelitian deskriptif. Ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan atau pengaruh antara satu variabel dengan variabel lain melalui pengujian hipotesis. Nah, untuk populasi dan teknik pengambilan sampelnya, populasi ini kami mengambil populasi yang terdiri dari seluruh desa di Kabupaten Bangkalan, yaitu sebanyak 273 desa di seluruh Kabupaten Bangkalan. Dan untuk teknik pengambilan sampelnya, kami menggunakan metode random sampling. Ya, karena datanya sudah jelas, dan ukuran sampel dalam penelitian ini berjumlah 125 sampel dari perkalian antara 5 variabel dan 25 sampel tiap variabel independen. Untuk jenis dan sumber datanya, di sini kami menggunakan data sekunder karena kami tidak langsung berinteraksi dengan populasi. Kami mengambil data melalui penelitian terdahulu dan data dari kelembagaan administrasi. Seperti tadi ada dari Permendagri, dari data statistik Kabupaten Bangkalan, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk di teknik analisis datanya. Teknik analisis data ini menggunakan alat SPSS. Yang pertama, kita melakukan uji statistik deskriptif disertai uji asumsi klasik ya. Uji statistik deskriptif ini memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata atau mean, deviasi standar, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan sweetness atau kemencengan distribusi. Yang kedua, ada pengujian analisis regresi linear berganda. Ya, untuk analisis ini menilai ketergantungan variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Model penelitian ini sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A plus B1 kali X1 plus B3 kali X3 plus B4 kali X4 dan B5 kali X5. Untuk yang ketiga adalah uji T, uji koefisien regresi secara parsial. Uji T ini digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen. Yang keempat ada uji F atau uji koefisien regresi secara bersama-sama. Uji F ini digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Atau yang terakhir ada analisis koefisien determinasi. Nilai ini menunjukkan seberapa besar persentase model regresi mampu menjelaskan variabel dependen. Sekian presentasi proposal penelitian skripsi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kalimat yang tidak disengaja. Dan semoga kita semua tetap berada dalam keadaan sehat walafiat di tengah musibah pandemi yang telah melanda negara kita tercinta ini. Jadi akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.